Oh, dari Bu Ani Banjarmasin, BRI Waduh, Masya Live. Allah. Selamat datang. Selamat Kak datang Ibu Armalia Bu dari Ani. Lampung. Thank you. Sehat semua ya, guys. Kang Yana sehat, Kang Yana? Alhamdulillah. Makin ganteng Pagi ya, aja. Kak Heri, Kak Heri. Assalamualaikum Kang Hari. Hai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang barusan ya bicara? Saya Kang Hari, Ira Tiara Ira Bandung. Tiara. Masya Allah, si Teh Ira nggak ada nge-brunch hari ini. Assalamualaikum Kang Heri. Kang Heri. Dibuat libur, Kang, dibuat libur. Dibuat libur, ya Allah, belajar storytelling. Pengen nyapa dulu. Assalamualaikum Kang Hari. Waalaikumsalam Pak Budi. Nggak kerja tuh tentara. Waduh, Lagi dinas ini kayaknya gua tuh. diserbu ini kalau kayak begini Assalamualaikum, caranya. pada kangen sama Kang Hari. Tuh kangen nih Bang. Waalaikumsalam. Kangen, cum. Assalamualaikum Kang Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ini tampaknya speaker view-nya harus tak ganti supaya kelihatan yang bicara ya. Oke, 2 menit lagi ya kita akan 2 mulai. menit lagi boleh. Siap. Insya Allah pagi ini kita akan belajar bagaimana teknik bercerita bagaimana terkait storytelling ya yang akan disampaikan oleh Kang Hari Firmansyah. Namun sebelum itu masih ada waktu buat kita sapa-sapa lagi. Silakan yang baru datang mungkin bisa tuliskan namanya di kolom chat box. Dari Pak Ade atau Bu Ade nih, Bu Ade Irwati. Assalamualaikum Kang Hari dan semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kemudian dari Bu Wiwi dari Sidoarjo, siap hadir bertolabul ilmi, Masya Allah. Insya Allah kita sama-sama berkumpul di majelis ilmu ya, akan belajar sama-sama terkait bagaimana sih storytelling itu gitu. Dari Pak Lukman Salatika, waalaikumsalam, selamat datang. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi Bapak Ibu semua, teman-teman yang telah meluangkan waktu. Oke, terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya pagi ini untuk belajar sama-sama ya di majelis ilmu Insya Allah bersama Kang Hari Firmansyah. Namun sebelum itu mungkin ada yang belum kenal atau saya yakin teman-teman udah pada familiar ya dengan narasumber pagi ini. Izinkan saya share terkait siapa sih Hari Firmansyah itu. Oke. Nah, narasumber pagi ini yaitu beliau adalah seorang certified professional coach yang sering dikenal sebagai high class response designer. Beliau juga satu dari 10 trainer terbaik di Indonesia yang memiliki gaya khas tersendiri ya menurut pikiran rakyat pada Mei 2010. Kemudian beliau juga menjabat sebagai komisaris PT Transformasi Belajar Indonesia. Beliau juga sebagai founder highclassresponse.id HCR dan sebagai chairman of Tempat Trainers Guild pada tahun 2016 sampai 2018 dan sebagai konsultan dan trainer di lebih dari 150 perusahaan baik itu nasional maupun multinasional. Dan tentunya pasti pada punya bukunya ya yang berjudul High Class Response dan juga buku Sukses Mulia is My Life. Nah, beberapa klien ya institusi learning partner in leadership, service and communication dan juga lembaga pemerintahan tentunya. Ini kita bisa berjumpa di apa ini Mas Faris namanya ya? Kalau di Academy Trainer ini menjadi sesuatu yang reguler gitu ya, forum di Academy Trainer untuk berbagi kepada Anda, Academy Trainer Forum. So,
teman-teman semuanya, hari ini karena jadwalnya padat banget sementara, saya pengen kasih yang terbaik pada Anda supaya Anda nantinya bisa berstorytelling setelah selepas dari sini, meskipun bukan bisa berstorytelling sih, tapi karena semua orang udah pada bisa nih berstorytelling. Tapi teman-teman jadi paham gitu, oh kenapa ya story aku tuh menggerakkan banget gitu. Kenapa cerita gue kok nancel banget sama dia. Kalau ada orang ketemu nih sama Teh Ira, orang itu udah lama nggak ketemu, bisa jadi yang disampaikannya Teh Ira, aku tuh terinspirasi banget deh sama cerita kamu waktu pas dulu. Nah, teman-teman semuanya, kenapa sih ada cerita yang lewat gitu aja? Kenapa juga ada cerita yang amazing? Dan cerita itu bahkan bisa membuat penjualan sedemikian lama, sedemikian signifikan naiknya. Dan kenapa juga ada cerita yang kemudian bukan cuma menggerakkan di dalam industri, di dalam menggerakkan bisnis, tapi juga mengubah dunia. Hari ini kita akan belajar bareng-bareng. Sebelumnya mari kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang ngomong, yang ngedengerin sama-sama di-guide sama Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi pengennya apa buat teman-teman semuanya yang sekarang hadir, diundang sama affiliate. Terima kasih sudah hadir atas undangan affiliate Anda. Teman-teman yang hadir dari Armina Reka Daily, hatur nuhun, sudah hadir, kangen banget, pengen berjumpa lagi sama teman-teman semuanya di sini. Teman-teman dari Prudential Syariah, terima kasih juga sudah hadir. Teman-teman dari, masih banyak lagi ini grup-grup, Tiga Raksa juga terima kasih sudah hadir. Para trainers, para coach, para mentor yang sudah hadir, para penulis buku, thank you pisan sudah hadir. Yes. Oke, Mas Nanda, terima kasih sudah hadir Mas Nanda. Kenapa muka gue jadi gede kata Mas Nanda ya? Oke, baik. Sahabat-sahabat yang berbahagia, sebentar. Oke. Ting. Ini saya ngepin diri sendiri loh ini. Dipinin Mas Faris, Mas Dian, ya jangan ngepin sendiri. Teman-teman, jadi kayak gini. Kita langsung sharing. Oke. Kita akan ngomongin tentang why-nya dulu, tentang storytelling. Kenapa kok storytelling itu mantuliti banget dan wajib banget dimiliki oleh kita semuanya. Dan sekarang kita pengen belajar tentang teknik storytelling yang menyentuh hati. Kang Hari, kenapa sih harus menyentuh hati? Guys, emotions berasal dari bahasa Latin. Ya, nggak tahu tulisannya, cari sendiri di YouTube ya. Artinya apa ditambah jadi motion itu dari bahasa Latin itu artinya apa? Bergerak. Menjauh. Artinya apa? Intinya adalah ada gerakan. Emosi itu menggerakkan, guys. Karena penjualan itu nggak dibuat dari angka-angka yang diingat. Nanti saya ceritain. Penjualan itu dilihat dari mana? Penjualan itu digerakkan dari emosi yang kena sama seseorang. Gitu ya, dan kita pengen bisa nih sekarang teknik menyusun storytelling yang menyentuh hati. Oke. Yuk kita cek dulu assessment. Apakah Anda sering bercerita, guys? Coba di chatnya, jangan di ini ya, jangan di unmute ya. Nanti kalau di unmute pong-pong suaranya. Apakah Anda sering bercerita? Seberapa sering Anda bercerita saat Anda presentasi atau memberikan arahan atau memberikan pelatihan? So, seberapa sering Anda bercerita? 0 tidak pernah bercerita, 10 tiap hari menggunakan cerita, Kang Hari. Boleh? Boleh, Bapak Ibu, silakan ditulis di chat box-nya. Dibacain ya, Mas. Oke, siap. 213 ada orang. Ada 10, 9, 8, 6, 6, 8. Dari Pak Ade, 6. Gitu ya, berarti semuanya rata-rata pada pakai ceritakan Hari. Sering banget nih, ada yang sering banget. Kemudian 10, Khairul Amin, Pak Khairul Amin 10 Kang Hari. Ini 10-nya loncat ke 0 lagi ya. Di gambarnya. Makasih, 10 tiap hari menggunakan cerita. Saya storyteller, Kang Hari, Masya Allah. Teman-teman, kalau Anda sering menggunakan cerita, pertanyaannya seberapa efektif sih cerita Anda itu berhasil mempengaruhi audiens Anda? Yuk, seberapa sering pengaruh cerita itu berhasil mempengaruhi audiens Anda?
efektif Boleh Bapak Ibu banget, Kang Hari? silakan. Harusnya efektif. Efektif banget. Efektif banget, Angka. efektif Sangat aja. efektif. 8. Efektif. Oke, efektif. Ini ada yang kurang efektif nih kan. Ada yang kurang efektif. Dari Pak Muhammad, siapa nih Pak Muhammad Yusuf ya? Oke, mari kita belajar supaya lebih efektif lagi, Den. Tapi sebelum itu, 70%. oke, karena sudah ada jawabannya, ini jawabannya cepat banget ini sekarang, Masya Allah. Teman-teman semuanya, saya ingin cerita. Guys, storytelling is important in business. Kita lihat ya, why-nya. Mas Faris ini, kalau saya ngelihat, saya ini agak delay ini. Apakah di Mas Faris delay juga? Kan? Aman? Aman, Kang. Aman ya. Makasih. 3 reasons why storytelling is important in business. 3 alasan kenapa storytelling penting banget di dalam bisnis. Teman-teman, perhatikan. Business decision are not based solely on logic. Business decision, keputusan bisnis enggak selamanya berdasar kepada hal-hal yang logis. Enggak. Istri saya nih sekarang lagi bilang, aduh pengen buka apa ya untuk bisa mensupport bisnisnya suami. Aku mau buka franchise. Franchise-nya franchise apa? Teman-teman semuanya, yang akan dibeli adalah franchise makanan Korea. Snack Korea. Kenapa snack Korea? Karena suka banget nonton Korea. Karena yang punyanya adalah temennya, sahabatnya ketika kuliah. Apakah yang dilihat data-data berapa penjualannya per hari, bagaimana traksinya, berapa orang datang ke kiosnya, berapa orang yang beli? Apakah data-data seperti itu yang dilihat? Itu jadi ketiga, jadi keempat. Pertama, karena apa dulu? Karena ada kesamaan dulu, guys. Kesamaan apa? I love Korea. Yang kedua, kesamaan cerita sama temannya yang pernah sama-sama besar ketika di kampus. Business decisions are not based solely on logic. Enggak selamanya berdasarkan logik. Nanti satu-satu kita buka. Yang kedua, kenapa storytelling is important? Karena nomor itu nggak diingat, coy. Teman-teman yang di Prudential, boleh di-reset. Yang diingat itu adalah penghasilan ketika sudah jadi level tertinggi 40 juta ke atas, ataukah cerita ketika ada orang yang pulang dari luar negeri, terus dia cerita, saya dulu bukan siapa-siapa, tapi karena Prudential Syariah ini, saya fokus di situ, maka kemudian saya menjadi seseorang yang bisa pergi ke Disneyland Hong Kong, membawa anak saya, dan anak saya ketika ngelihat Mickey Mouse, Masya Allah, luar biasa. Saya dulu bukan siapa-siapa, tapi karena Armina Daily saya bisa bawa ke Mekah, nggak sendirian, tapi bawa mama saya, bawa emak saya. Dan ketika saya membawa emak saya, belum nyampe ke Mekah, waktu masih di bis, dia selalu nanya, kapan Dek nyampe ke Mekahnya, Dek? Kapan kita umrohnya, Dek? Kapan kita tawafnya, Dek? Dan ketika tawaf, melihat Ka'bah, baru terdengar suara, Allahumma zid hazal bait. Mama saya sudah nangis, memeluk saya, kakinya lemas, Dek. Bahagia banget Mama ada di sini, Dek, sama kamu, Dek. Makasih ya, Dek. Halo. Yang diingat sama orang-orang yang Anda rekrut di bisnis apapun yang Anda ada rekrutmen di dalamnya, not numbers. Bukan penghasilan ternyata setelah di riset. Tapi apa? Memori, cerita. Teman-teman semuanya, stories, cerita, nge-engage itu apa ya? Ngunci audiens Anda lebih dibanding fakta. Kalau saya cerita di High Class Response, materi saya tentang berapa kemacetan di Jakarta sudah merugikan Anda yang terkena macet setiap hari di sana, sudah membuat Indonesia rugi berapa triliun setiap hari, itu orang-orang nggak asik. Tetapi ketika saya bercerita, ada seseorang ketika macet itu dia membuka Al-Quran, menutup lagi, buka lagi, nutup lagi, buka lagi. Di sisi lain ada orang yang kena macet, cuma marah-marah doang, klakson tanpa alasan. Prak-prak. Ternyata orang lebih klik sama yang cerita dibanding sama yang data dan fakta. Tentu tidak semuanya, tetap ada orang thinking yang suka tentang data dan fakta, tapi juga orang thinking nggak anti kok sama cerita. Dan yang hebat, jika data dan fakta itu Anda sajikan lewat cerita. Mantul.
Yuk kita lihat. Business decision are not based solely on logic. Yang tadi yang pertama. Teman-teman semuanya, karena apa? Karena manusia adalah makhluk segala keputusan yang keputusannya itu sebagian besar diperbaharui oleh emosi. Kata siapa? Kata Mas Raden Rangga, Ketua Sunda Empire? Bukan, teman-teman semuanya. Jadi kata siapa? Katanya Daniel Goleman dalam bukunya Emotional Intelligence. Ingat ya, dipengaruhi sebagian besar oleh emosi. Emosi ini, berarti marah-marah. No. Emosi bukan marah-marah. Emosi itu perasaan yang memiliki nama. Sedih, marah, kesel, bete, kecewa, benci, sebel, bahagia, seneng, antusias. Kayak gitu, itu namanya perasaan. Numbers are not memorable, seperti yang tadi saya ceritain. Dan teman-teman, kenapa kalau saya cerita di High Class Response tentang kemacetan Jakarta, fakta dan datanya, lebih nggak enak diingat dibanding ceritanya. Ternyata ada riset dari Jennifer Eicher, ya profesor ini guys, kece, mantap ya, dari Stanford University. Ternyata cerita itu 22 kali diingat lebih hebat dibanding data dan angka. Saya ulangi ya. Ini boleh di-silentkan dulu yang lainnya. Teman-teman, cerita itu diingat 22 kali dibanding data dan angka. Data dan angka penting untuk orang-orang sensing, penting untuk orang-orang yang suka fakta, orang-orang thinking penting. Tetapi kalau itu digabungkan dengan story 22 kali lipat, diingatnya. Anda ceritain angka hari ini, besok lupa, guys. Anda ceritakan angka dengan sebuah lagu, karena di dalam lagu tersebut ada cerita. Itu jadi lebih luar biasa. Pak Jamil sering banget tuh nyanyiin lagu Rhoma Irama. Ya. 140 juta. Saya nggak tahu lagunya ya. Tapi kurang lebih kayak gitu deh lagunya. Oke, stories engage your audience beyond fact. Argumen bisnis yang baik harusnya dikembangkan melalui penggunaan angka, namun justru dealingnya disetujui berdasarkan sebuah cerita di balik alasan. Teman-teman boleh cek nanti ada YouTube ya dari Mas Indrawan Nugroho. Oke. YouTube channelnya Indrawan Nugroho. Anda nanti boleh ngelihat bagaimana dealing bisnis, merger dua perusahaan antara Pixar dan Disney, itu dealnya karena apa? Dealingnya karena cerita. Ya. Itu amazing banget. Padahal angka-angkanya udah jelas. Udah ya nggak mungkin nggak jelas lah ya. Tapi dealingnya adalah karena story itu jadi kuat banget. Ya. Sebuah studi di Nielsen menunjukkan otak kita jauh lebih terlibat dengan mendongeng daripada fakta-fakta yang dingin dan fakta-fakta yang keras. Keras itu kayak kanebo basah, bro. Sis, maaf, kayak kanebo kering, kagak ada impact-nya apa-apa. Ya. Oke. Manusia pertama di dunia siapa, guys? Adam dan Hawa. Dari mana kita tahu cerita dari kita tahu bahwa yang manusia pertama itu adalah Nabi Adam dan Siti Hawa dari apa? Dari cerita. Orang-orang terdahulu mewariskan budaya dan ajaran mereka yang yakini melalui cerita, baik melalui gambar yang dipahat di dinding goa, lukisan, tulisan, maupun dari turun-temurun. Dan saking kuatnya, itu bisa jadi keyakinan, jadi belief. Belief yang bagus ataupun belief yang nggak bagus. Nah, nggak usah kerja keras. Biasa-biasa aja. Dulu kakekmu pernah bercerita sama ibu bahwa keluarga kita tuh memang dibuat prihatin sedemikian rupa karena kita ini pengabdi sama keraton. Dan 7 turunan baru kita terlepas dari itu. Nggak usah kerja keras karena kita ini abdi. Sia-sia kerja kerasmu. Kita ini udah ditakar rezekinya. Teman-teman semuanya, dan itu secara oral dari waktu ke waktu, verbal dari waktu ke waktu, finally diyakini itu sama si anak. Ya wis, nggak usah kerja keras, biasa-biasa aja. Oke. Teman-teman semuanya, dan kata Robert McKee,
cerita itu punya sisi emosi yang bisa sangat mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu. Bahkan dia melakukannya dengan sukarela dan senang hati, dan kemudian dia menceritakan lagi kepada orang lain. Ya, cerita turun-temurun itu apakah cuma ada di Indonesia? Enggak. Ada di luar negeri, ada di seluruh belahan dunia. Guys, alasan kenapa cerita sangat powerful, karena cerita bisa mengubah apa? Mengubah perasaan dulu, terus mengubah sikap, mengubah perilaku dengan cara yang sangat halus. Nggak langsung keras, wait, ini yang harus dilakukan, ini yang harus dilakukan, ini yang harus dilakukan. Menurutmu kayak gimana? Itu pertanyaan coaching, tapi ada yang jauh lebih hebat dari situ, apaan? Storytelling. Waktu kecil dulu, kakek, Aki selalu bercerita. Lihat deh, itu ada galian yang belum diselesaikan. Nanti setelah ini galian beres, nanti beberapa bulan lagi ada galian lagi, ada galian lagi, ada galian lagi. Kerja yang nggak ada kerjasamanya kayak gini. Hasilnya nggak bagus, kotor kemana-mana, biayanya luar biasa besar. Berharap banget nanti kalau kalau AA udah gede, AA bisa ngebenerin budaya itu. Kasih tahu sama orang-orang, ayo kerjanya yang keras, dihabisin, kerjanya yang tuntas, dan kerjasama. Bisa ya? Saya ceritain cerita saya dan ayah saya kepada anak saya. Kang Hari nge-lag ya? Halo, Kang Hari. Halo. Kang Hari hilang tadi. Dari mana tadi hilangnya ya? Dari Menceritakan ayah. Menceritakan Ayah. ceritaan dari ayah ke anak. Coba, kalau tadi saya cerita tentang angka, mungkin tadi angkanya berapa ya? Mungkin pada blank. Tapi ketika saya berhenti di mana? Cerita ayah dan anak, Kang Hari. Oke, berarti diingat ya. Alhamdulillah ada bahan untuk jadi diskusi. Sahabat-sahabat semuanya, saya ceritakan cerita tentang saya dan ayah saya itu kepada anak saya. Ketika dia lagi ngerjain tugasnya, untuk mengerjakan tugas-tugas rumahnya. Saya bisa loh ngomong sama dia, hey, kerjain ini, kerjain ini, kerjain ini. Bisa, tapi itu nggak asik, sahabat-sahabat semuanya. Saya lebih suka berbicara tentang, ayo. Lewat apa? Lewat cerita. Ngajakin, tapi nggak nyuruh. Ayo, tapi lewat cerita. Oke. Sahabat-sahabat semuanya, saat pikiran selaras dan hormon-hormon jadi aktif, maka si pendengar akan lebih mudah terpengaruh dan tergerak melakukan apa yang diminta oleh sang pencerita. Saya ke anak saya, Anda ke tim Anda, pakai storytelling, ya. Tapi ingat, storytelling ini cuma tools. Jangan juga nanti di kantor Anda cerita terus. Bosan orang, apalagi kalau ceritanya nggak ubah-ubah, ya. Oke. Nah, 288 orang yang berkumpul, baru kelihatan. Cerita yang pas, teman-teman semuanya, membuat otak audiens itu memproduksi hormon-hormon tertentu. Kita lihat sekarang ya, hormon apa aja tuh yang ada di benak audiens, di otak audiens ketika kita mulai bercerita. Tapi sebelumnya, pengen nanya dulu sama Anda, pengen nyapa-nyapa. Ada yang mau nanya dulu nggak? Baik-baik aja ini? Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya? Satu atau dua orang mungkin, silakan. Baik. Yes. Silakan Pak. Monggo. Yang mau bertanya, udah kedengeran tuh baik katanya. Siapa tadi yang? Kang Hari. Siap. Saya mau tanya Kang Hari. Kang Hari. Oke, satu dulu. Satu dulu Bu Mas Ira Faris, Tiara. tolong dipilih. Bu Ira, silakan Bu Ira. Oke, terima kasih. Bu Ira, Teh Ira maksudnya. Oh, Teh Ira, sorry. Oke, Kang Hari, di Siap. tempat kami tuh biasanya testimoni namanya gitu. Nah, antara testimoni sama storytelling itu kira-kira sama nggak? Oke.
Testimoninya angka, testimoninya cerita, atau testimoninya apa? Lebih banyaknya testimoninya cerita apa yang sudah Nah, kita rasakan. oke, good. Kalau kata Kak Indriati, semua Kang Hari ceritanya tentang Iya. angka, ceritanya tentang kisah, ceritanya tentang apa. Iya, itu storytelling. Teman-teman semuanya, ketika Anda mau menjual red coffee misalkan. Ini mumpung pada red, kita ceritain red coffee. Oke. Teman-teman mau cerita tentang red coffee, Anda cerita tentang berapa hasil yang bisa didapatkan dari penjualan satu kotak red coffee, atau Anda bercerita tentang impact-nya? Impact. Biasanya lebih banyak di impact. Biasanya lebih banyak di impact. Impact yang kayak gimana yang diceritakan? Yang menguntungkan. Ibu Ratnasari, makasih Kakak Ratna. Mojokertensis. Impact yang kayak gimana? Impact yang jadi masalah banyak orang. Nanti saya ceritain ya. Misalkan, Teh Ira, kalau jualan kopi itu berapa persentasenya? Kalau red coffee itu kalau ada keuntungannya kan ada dari langsung. Ini kalau ada orang yang beli sekarang red coffee bagi hasil loh sama saya ya. Oke. Ada keuntungan langsungnya Mas Kang Hari gitu ya. Terus juga ada dari kita dari komisinya gitu. Komisi kita kalau misalnya dalam pembeliannya juga. Terus udah gitu juga. Komisinya berapa persen dari 390.000? Komisinya itu ada dari komisi pembelian, ada dari komisi macam-macam Kang Hari. Soalnya kita bonusnya itu ada 8. Oh, jangan diceritain aja jadi presentasi. Guys, gini. Itu red coffee. Harganya tolong di-mute Mas. Oke. Teman-teman semuanya, orang-orang bandingkan silakan di riset. Itu orang yang mau jualan red coffee, Anda ajarin product knowledge, penting ya, tahu product knowledge penting ya. Berapa harganya, gimana ngejualnya, berapa persentase keuntungan yang bisa dicapai. Dengan Anda ajarkan storytelling, berapa orang yang tadinya misalkan diabetes jadi sehat, yang tadinya sudah stroke jadi enggak, stroke-nya jadi turun dan lain sebagainya. Oke, itu fakta juga loh. Bandingkan dengan cerita. Bapak Ibu, pernah dengar nggak sih WFH itu ternyata jadi salah satu sebab perceraian terjadi? Angka perceraian makin lama makin naik. Pernah dengarnya? Gimana nggak naik? Lawang setiap hari ketemu itu lagi, cerita itu lagi. Nggak cerita ke orang lain, tapi cerita kepada orang yang sama. Suami ketemu istri, istri ketemu suami, ada kerjaan rumah, kerjaan anak-anak, ujian sekolah, kerjaan kantor. Itu lagi. Bapak Ibu, penting banget untuk bisa memperbaharui komunikasi kita dengan pasangan kita. Dan komunikasi yang terbaik, kalau di suami istri tahu nggak waktunya kapan? Waktunya setelah bercinta. Cuma kebanyakan orang-orang ini habis bercinta, kalau nggak suaminya tidur, istrinya sungut-sungut. Kenapa? Ya karena kayak begitu deh. Bapak ini gimana? Egois, cuma mau menang sendiri. Baru gitu aja udah begini-begitu. Ada satu produk yang sekarang keluar. Produk ini bukan produk biasa-biasa, tapi produk ini yang bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan luar biasa. Bahkan istri Anda bisa sayang banget sama Anda. Kang Yana, kalau lu tertarik, bilang sama aku ya. Nanti orang ini, Kang Yana udah ketawa-ketawa, ini nanti diuji cobakan. Ini produk, bukan produk sembarangan. Ini produk bukan cuma produk kesehatan, tapi produk sumber dari kebahagiaan. Dari cerita yang udah saya dengar. Bahkan dari apa yang udah saya rasain. Istri saya makin sayang banget sama saya. Kalau saya itu minum kopi ini dulu sebelum ngobrol-ngobrol sama dia. Dahsyat storytelling-nya Kang, merinding. Merinding apaan? Itu contoh merinding aja ya. Oke. Pak Asep Sapaat, nyuwun sewu ya Pak Asep Sapaat, punten pisan. Aduh, ini dari dompet duafa, masa dikasih cerita red coffee ya. Oke, kita lanjutin teman-teman semuanya. Lanjut, bismillah. Nanti Teh Mira, saya akan cerita juga brownies kukus ya, supaya adil semuanya. Dompet duafa juga nanti saya akan ceritain satu-satu lah.
kalau kita ketemu lagi, insya Allah ya, nggak semuanya habis sekarang. Oke, pagi-pagi udah panas, dasar emak-emak ya. Oke, teman-teman semuanya, kita lanjutkan lagi. Nih guys, kenapa yang barusan saya ceritain tentang satu hal, itu tiba-tiba langsung komennya pek, 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 pek. Karena ada hormon yang bangkit ketika ngedengerin itu. Ya, ada hormon yang bangkit ketika kita mendengarkan itu semuanya. Kita lihat, cek satu-satu. Storytelling, teman-teman semuanya. Ini pernah diteliti sama namanya Rob Walker. Ya, Rob membeli 200 barang dari eBay seharga rata-rata $1. $1 itu berarti 14.000 kurang ya. Kalau sekarang ini 14.300, 14.500. Nah, ini kurang lebih $1. 200 barang $1. Lantas, si Rob ini meminta setiap penulis, ada 200 penulis, menulis untuk cerita dari setiap barang, guys. Nah, kita lihat. Teman-teman, coba chat ya. Ini barang menarik nggak? Patung kepala kuda. Nggak tahu ini terbuatnya dari apa, tapi harganya $1. Berarti 14.000 rupiah. Menarik nggak ya kira-kira ya? Enggak kayaknya ya, kata Faringa. Kagak pisan, kata Kak Anita. Ikon produk susu, kata Kang Yana. Tidak, biasa saja. Tapi si Rob Walker tadi meminta satu orang penulis menceritakan tentang, ceritanya tentu cerita fiksi, tentang si patung kepala kuda ini. Kita lihat ya, cacat, warnanya ada putih-putihnya, kayaknya juga kalau misalkan dia dari tembikar kayaknya bukan kualitas terbaik, ya kan? Guys, percaya atau tidak? Setelah dibeli kurang dari $1 dan dikasih cerita, si patung itu tadi dibelinya $1, teman-teman, si patung itu dijual seharga $62,95. Harganya naik 6395. Entah dia menceritakan kayak gimana, tetapi dia menceritakan tentang kehebatan kuda dan sejarahnya. Dan yang beli bisa kita terka siapa? Orang yang punya similarity, kemiripan dengan cerita yang tadi diceritakan. Oke. Hasilnya, total nih dari 200 barang, teman-teman semuanya, dia punya modal 1,8 juta rupiah, zaman baheula ya dolarnya. Sekarang 200 barang itu terjual $8.000, guys. 116 juta rupiah. Gara-gara apa? Gara-gara ada cerita di balik setiap produk. Produk Anda udah punya cerita belum? Saya kalau pakai kaos Mang Yana, saya suka banget pakai kaos Mang Yana, teman-teman semuanya. Tulisannya itu setiap orang awalnya adalah amatir sebelum jadi profesional. Ya, setiap orang itu di awal itu nggak tahu sebelum dia jadi punya pengetahuan banyak. Dan Mang Yana tuh punya cerita yang sangat luar biasa tentang kaos-kaosnya, tentang Vespa-nya, tentang banyak banget tuh Mang Yana ceritanya. Teman-teman kalau mau beli kaos, nanti beli kaosnya ke Mang Yana. Kenapa? Karena dia nggak jual kaos. Beliau jual cerita di balik kaos. Mang Yana, komisi 10%. Iya. Siap, Kakak. Riset PQ Media, omset produk placement di tahun 2016 mencapai $10,5 miliar. Produk placement itu kayak gini, teman-teman semuanya. Ini nih, si Om ini, kembaran saya ini, kebetulan sekarang celananya sama. Penting banget sih diceritain, itu nggak penting ya diceritakannya. Ini tuh si 007. Ya. James Bond. Anda lihat, teman-teman semuanya, sebetulnya ada iklan di film ini. Ada file, ada jam tangan, yes, ada handphone. Dan setiap James Bond setelah rilis, itu BMW versus Audi, itu selalu rebutan untuk bisa dapat product placement. Kalau Anda lihat di Corbusier, itu ada product placement Le Minerale. Ya. Itu tuh ternyata omsetnya luar biasa. Kenapa? Karena nemplok sama cerita, ternyata harganya jadi jauh lebih mahal.
Vaio itu kan ya laptop gitu aja, isinya kayak gitu aja. Sekarang dibandingin laptop terkini, ya bersaing lah. Tapi karena Vaio nempel di cerita si James Bond yang keren banget, kece pisan, disukai wanita, cerdas, berani, dan lain sebagainya, maka itu jadi makin lama makin mahal itu si Vaio. Kenapa kok bisa naikin itu, teman-teman? Karena dengan cerita ada hormon dopamin yang naik. Guys, ini teman-teman kalau di Armina udah sering dengar nih cerita ini tentang gue dirampok. Suatu hari di suatu sore, sebentar. Bismillah, sekedap. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita yang ngawalin buku High Class Response. Suatu hari di Kota Malang, saya lagi rebahan kayak gitu, tiba-tiba saya dapat SMS. Belum ada zaman WA. Teman saya dari Kanada minta, Hari, bisa nggak datang ke Bali? Orang bule ngajak saya ketemuan di Bali. Saya bilang, aduh, sorry coy, nggak bisa, kayaknya lagi. Tapi dipikir-pikir, teman-teman semuanya, halo, wah, hilang, tes. Ada aman. Ada Kang. Ada. Aman ya ceritanya. Oke, baik. Saya bilang sama teman saya, sorry banget, kayaknya gue nggak bisa, bro. Oh, but Hari, come on, please. I am here in Indonesia just for several days. Dia bilang kayak gitu. Dipikir-pikir, iya juga ya, ini sahabat dari lama. Kalau nggak ditemui, kasihan banget. Kalau saya datang, nanti kenikahannya kudu ke Kanada, mahal. Ini mumpung dari Malang, pergi. Maka sore hari itu, teman-teman, saya pergi. Cuaca di Malang hujan, rintik-rintik, lebat, rintik-rintik, kayak gitu. Ngebuat saya makin malas, sehingga saya baru nyampe ke Arjosari itu sore-sore. Di Arjosari, saya cari mana ini bis yang paling cocok sama saya buat bawa saya ke Bali. Bis aja ditelaah, dasar, nggak ada kerjaan. Teman-teman semuanya. Dan finally, saya ngelihat ada satu bis. Ini bis, judulnya bagus banget. Gunung Harta. Saya masuk ke bis itu, tapi saya nggak bisa menikmati pemandangan di luar bis itu. Kayaknya kok ada something wrong gitu. Sampai ke Banyuwangi, saya nggak bisa tidur. Tapi setelah saya melintas selat itu, teman-teman semuanya, nyampe ke Bali, saya nggak bisa bangun. Seakan-akan saya ini dipeluk oleh kursi bis demikian rupa. Saya bisa dengar ada orang bilang, berhenti mas, bang, stop. Beli, selesai, tutup, turun, beli. Tapi saya nggak bisa bangun. Sampai suatu saat saya dibangunin sama kernet bis, dibangunin. Kang Hari, bangun. Nggak pakai Kang Hari ya, belum kenal. Woi, bangun. Pas bangun, emang saya tinggal sendirian, men. Saya ngelihat ke kiri, ke kanan, kok ya tinggal sendirian. Saya bawa tas saya. Bag saya bawa, saya angkat ransel laptop saya, dan ketika saya ngangkat laptop saya, teman-teman semuanya, tas itu kosong, ringan. Saya langsung turun. Saya cari itu kernet yang tadi mana. Saya cari itu bis yang tadi mana. Teman-teman semuanya, dan tahu nggak, guys, saya marah-marah. Pak, ini ke tas saya. Tas saya, Pak. Ini tas-tasnya ada, case-nya ada, laptopnya nggak ada. Ini gimana, saya kan duduk di belakang Bapak, please deh. Bapak ini pasti kong kali kong deh, ini saya dimaling. Si bapaknya cuma bilang, nunjuk. Tuh baca, kata si bapaknya. Ada tulisan di situ, kehilangan barang bukan, atau apapun itu, bukan tanggung jawab dari manajemen bis. Super edan, gue bilang. Saya turun lagi, cari lagi polisi. Saya curhat sama polisi, bapak polisi itu ngedengerin saya. Terus dia ngelihat sambil bilang, Mas, kamu bukan yang pertama. Terus gimana Bapak?
Maksud lo gimana? Gue bukan yang pertama. Teman-teman semuanya, saya dari situ, dari kejadian itu, gara-gara nemenin teman saya yang dari Kanada di Bali untuk climate exchange dulu. Setiap saya ngelihat si bis ini lalu lalang di depan rumah daerah saya, karena saya rumahnya daerah Cibaduyut. Teman-teman, saya sakit perut ngelihat warna ini. Gemes banget. Keluar keringat. 2 tahun baru bisa sehat. Ngelihat bis ini jadi biasa-biasa aja. Guys, teman saya namanya Pak Tukio. Dia trainer, kehilangan laptop di kereta malam. Dia buat status paginya. Saya ikhlaskan, saya ridokan laptop saya hilang tadi malam di kereta malam. Dan saya doakan mudah-mudahan siapapun yang menggunakannya bisa dapat berkah dari laptop saya itu. Tapi kalau bisa, data-datanya tolong dikirim balik, meskipun cuma dalam bentuk hard disk, nggak apa-apa. Anda tahu guys, siangnya dia nulis itu. Paginya dia nulis itu. Siangnya ada replay. Pak Tukio laptopnya hilang. Pak Tukio, saya ini baru dikasih laptop sama kantor saya. Pak Tukio pakai aja laptop saya. Laptop saya baru. Pas baru saya beli, saya dikasih sama kantor. Biar saya pakai yang punya kantor. Pak Tukio pakai yang punya saya. Minta alamatnya ya, Japri. Teman-teman semuanya, asalnya saya udah seneng loh. Punya teman yang sama-sama hilang. Sependeritaan. Tapi setelah itu ada orang yang bilang, Japri ya Pak Tukio. Saya bilang, asem tenan, Pak Tukio hilang, kenapa gue kagak nulis hal yang sama dulu ya. Malamnya teman-teman, ada lagi tuh. Kan saya reply itu Pak Tukio, innalillahi. Jadi saya kena terus tuh, dapat terus kan ya kan gulungannya. Kalau ada orang notifikasi, saya kena juga. Teman-teman, malam-malam ada yang nulis kayak gini, Pak Tukio, saya ini insaf dari games. Laptop saya kebetulan spesifikasinya buat nge-games banget. Pak Tukio kan suka tuh training pakai audiovisual, pakai laptop saya aja, Pak. Saya nggak apa-apa pakai laptop biasa supaya nggak bisa nge-game lagi. Dikirim kemana, Pak? Teman-teman semuanya, makin panas, makin malam, guys. Hidup sepertinya tidak adil, ya kan? Kenapa aku kok hilang 2 tahun baru sehat ngelihat Gunung Harta ini, sementara Pak Tukio satu malam hilang, nulis status, laptop langsung datang ke dia. Tapi barangkali bisa jadi inspirasi buat Anda yang pengen dapat laptop baru ya. Sok aja bawa laptop lama, simpen di kereta, siapa tahu hilang, nanti buat status ya. Nggak tahu ada yang ganti atau enggak. Penonton, lihat lagi nih. Ini ada seseorang namanya Bernie Eccleston. Bosnya F1. Bernie Eccleston. Si Bernie Eccleston ini habis makan sama bebeknya. Ketika dia habis makan, dia dicegat sama perampok. Dan perampok itu tahu banget ini Bernie Eccleston, kenapa pokoknya nyimpen parkirnya jauh dari tempat dan dia nggak pakai parkir yang khusus. Dia jalan berdua sama pacarnya. Maaf ya, saya nggak tahu pacarnya apa istrinya, apakah dia menikah dengan sah atau tidak, itu bukan jadi fokus cerita kita. Bernie Eccleston lagi jalan sama bebeknya guys, dicegat. Dan itu si perampok tahu banget. Si Bernie Eccleston ini pakai jam tangan yang jauh lebih mahal dibanding harga apparelnya. Kacamatannya, jasnya, semuanya. Nggak ada yang lebih jauh dibanding jam tangannya. Tapi harga dirinya tentu jauh lebih hebat dibanding jam tangannya ya. Teman-teman, dan si perampok itu nggak milih yang lain. Satu, kalau mau ngerampok baju memang susah kali ya. Yang dia rampok tuh apanya guys? Yang dia rampok itu jam tangannya Bernie Eccleston. Hublot. Bernie Eccleston mempertahankan dong ini jam tangan, dapat diskonan ya kan, dikasih sama pemilik bisnisnya, pemilik brandnya gitu. Tapi nggak bisa. Wah, baku hantam sampai babak belur. Teman-teman semuanya, lantas si Bernie Eccleston setelah babak belur jam tangannya hilang, dia lapor kemana? Ke polisi? Enggak, mamen. Dia lapor ke Jean-Claude Javier apa gitu, pemilik dari brand Hublot. Dia bilang sama temannya, Jean namanya orang Perancis. Ujang itu karena sudah diinternalisasikan ke bahasa dunia, Sunda Empire. Zhang, gue dirampok ya Zhang.
Ya terus kumaha dong, gimana tuh Arni? Iya, ini kesempatan yang bagus. Kesempatan yang bagus kayak gimana? By the way, luka-luka lo kayak gimana? Wah, gue babak belur, Zang. Terus gimana? Ini kesempatan yang bagus buat lu moto gue. Kok lu luka-luka, babak belur pengen difoto, gimana sih? Iya, nanti buat iklan, bro. Mereka tuh ngerampok gue karena mereka pengen jam tangan gue, dan gue mempertahankan jam tangan itu karena dikasih diskon gede sama lu waktu beli. Teman-teman, dia beli jam tangannya 4 miliar dari harga sekian miliar. Si Jean-Claude dia mikir, oh iya juga ya. Dan apa yang terjadi? Jadilah iklan ini. Si Bernie Eccleston dibayar 40M lebih untuk jam tangan yang harganya hilang itu 4M. Nah, teman-teman, Anda yang sering mengendorse produk teman Anda, minta seseorang untuk ngerampok produk itu, buat wajah Anda babak belur, ya. Terus minta difoto dan cerita. Lihat ini ceritanya apa? See What People Will Do for a Hublot by Bernie Eccleston, November 2010. Pakai tanda tangan. Jam tangan jenis ini langsung melesat, luar biasa. Oke, ya. Mangga kalau ada yang mau ngikutin Bernie Eccleston-nya, teman-teman semuanya. Tapi ini nggak didesain ya, ini bukan desain, jadi nggak playing victim, ini asli. Teman-teman, cek di YouTube saya, asik ini promosi YouTube. Guys, cek di YouTube saya bercerita yang cerita itu tuh 14 menit tentang 3 orang ini. Dan tujuannya satu, memunculkan hormon yang tadi ingin dimunculkan. Cek ya. Awas lo, subscribe. Kalau nggak subscribe, nggak mau cerita lagi saya. Siap. 120. Maksa ini ya. Teman-teman semuanya di YouTube-nya @harifirmansyah. Saya cerita. Ini contoh karena bukan nyuruh loh, bukan nyuruh subscribe. Enggak. Cuma ini supaya contoh buat Anda lebih komplit aja gitu. Oke. Guys, nih. Di cerita yang tadi saya ceritakan, cerita jenis-jenis ini tuh cerita yang jenis menaikkan hormon yang efeknya, si endorfin tadi itu teman-teman, efeknya adalah fokus, motivasi, dan memori. Pantes kalau guru ngajar pakai cerita, anak-anak jadi jauh lebih fokus. Karena ada hormon yang terbangkitkan. Orang-orang jadi jauh lebih termotivasi. Kenapa? Karena ada hormon yang terbangkitkan. Ada memori yang kemudian termunculkan. Baru satu hormon. Sekarang kita lihat oksitoksin. Katanya jelek oksitoksin. Kata siapa? Teman-teman, masih ingat cerita ini? Masih ingat nggak? Ini cerita seorang penjajah koran. Kalau ini ceritanya anak
Mudah-mudahan dulu. How do you feel? Masya Allah. Al-Fatihah. Untuk Syekh Ali Jaber. Terharu. Kak Ita. Ada Kak Ita dari Mendem. Teman-teman semuanya, jangan lupa untuk beli Pixi. Ya, produk-produk dari Mendem. Aduh. Ya, Pixinya nggak ada Kak Ita. Ya, adanya Gatsby. Saya udah lama nggak pakai Pixi. Saya udah lama nggak pakai Pixi. Oke, Kak Ita dari Mendem, terima kasih sudah hadir. Teman-teman, lihat. Ceritanya luar biasa, Kang Hari. Ceritanya buat terharu, Kang Hari. Al-Fatihah buat Syekh Ali Jaber. Guys, yang barusan saya ceritain itu memunculkan hormon. Oksitosin tadi. Teman-teman semuanya. Dan hormon yang tadi itu, guys. Ya, hormon yang si oksitosin ini menghadirkan apa di dalam diri kita? Menghadirkan kebaikan, generosity. Orang jadi pengen nyumbang setelah dengar cerita itu. Kebaikan dalam hatinya muncul, trust-nya keluar, percaya banget gue cerita itu. Padahal cerita tadi bukan cerita yang dialami oleh anaknya Syekh Ali Jaber, bukan ya. Itu cuma foto dan cerita saja. Tapi bondingnya udah teramat sangat kuat dengan cerita itu. Makanya teman-teman, cerita hoax itu gampang banget kesetrumnya. Karena kalau udah ada cerita yang menyedihkan, terus cerita itu kemudian dikasih nama ujungnya Mas Kadrun, atau versusnya itu siapa? Buzzer RP gitu. Teman-teman udah perang aja nih pasti. Efek dari storytelling itu kuat banget. Termasuk yang cerita benar atau cerita hoax. Mudah-mudahan kita bisa menceritakan hal-hal yang jujur. Yang benar-benar itu terjadi fakta. Ya. Foto yang tadi betul itu anak asuhnya Syekh Ali Jaber. Cerita itu sudah ada dari zaman sebelumnya. Tapi kita lihat bondingnya sedemikian nge-match. Luar biasa. Padahal dua cerita yang berbeda. Kalau nggak saya cerita ini, saya nyebarin hoax. Saking apa? Menembus pikiran sadar. Langsung ke pikiran bawah sadar. Hati-hati di dalam nge-forward cerita di WA. Ya. Oke, teman-teman, yang selanjutnya adalah endorfin, guys. Si endorfin ini, apa sih yang dimunculkan dari endorfin? Teman-teman, yang dimunculkan itu adalah kesenangan, kebahagiaan. Ini Pak Ringga suka banget nih tentang cerita suami teladan. Ada seorang suami yang cinta banget sama istrinya, guys. Ada seorang suami yang cinta banget sama istrinya. Suatu saat ketika libur, pembantu nggak datang, si istri lagi masak opor. Sambil dia juga nyuci baju. Suatu saat ternyata mesin cucinya telolet, minta ditambahin deterjen, minta ditambahin air, nggak tahu apa. Si mami bilang sama si papi, tolong jagain dulu masakan mami, itu sebentar lagi udah siap dimasukin tuh ayamnya. Terus mami mau kemana? Mami mau cuci dulu. Oh, papinya karena cinta langsung ngeberhentiin main handphone, langsung masuk ke dapur. Mami, what should I do? Mami, what should I do? Sambil teriak-teriak karena dapur sama toilet itu jaraknya kurang lebih 200 meter. Jadi ini rumahnya segede lapangan sepak bola ya. Sahabat-sahabat semuanya. Mami, what should I do? Si mami bilang, lihat dulu airnya udah dididih belum? Udah. Masukin ayamnya. Oh, masukin ayamnya. Dimasukin. Terus apalagi Mi? Itu bumbu-bumbu yang mami siapin udah disiapin, tolong dimasukin. Siap. Dikocek-kocek, Pi. Kocek-kocek. Tunggu bentar ya, Pi. Mi, terus apa lagi? Udah 5 menit ini. Ya, masih kurang. Tapi papi boleh nih, Pi. Apaan? Kasih salam. Papi bingung. Kasih salam? Kok agak absurd nih perintah? Dia agak confused. Tapi saking cintanya sama istrinya. Si papi ngasih salam sama itu sayur. Ya, sama itu opor. Dideketin kompornya. Terus dia menyampaikan salam yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami teladan, guys. Bu, suami Anda kayak gitu nggak ya? Halo? Enggak. Suami ibu kayak gitu nggak, Bu Ratna? Ayo. Iya. Suaminya sebaik itu nggak? Suami saya baik, Kang Hari, tapi nggak on. Itu teladan, nggak tahu daun salam katanya ya. Enggak, Kang Hari, tanya pada suami aja. Nonton.
saking cintanya sama istri. Kadang-kadang suami itu suka lupa kontrol. Nggak lihat kiri kanan. Banyak cerita suami jadi koruptor saking cinta sama istrinya. Oleh karena itu, istri, kalau Anda sadar bahwa Anda dicintai oleh suami, jaga juga untuk dia tetap berpikir logis. Mencari yang terbaik, yang terhalal dari yang terbaik untuk rezeki Anda di rumah dan rezekinya anak-anak. Siap? Karena cinta suami sama Anda itu tenaga yang amazing, power. Tepuk tangan dulu dong. Yeay, pada nurut. Seneng deh ini 380 orang nurut semua ya. Teman-teman semuanya, apa efeknya dari cerita tadi? Cerita tadi itu memperlihatkan kreativitas. Please deh, next time aku buatin ya. Aku buatin untuk suamiku mah ada rak yang isinya itu apa nggak mungkin dia nggak tahu daun salam ada di mana. Karena itu nggak di rak, itu adanya di mana di kulkas. Itu munculin yang kayak begitu. Memunculkan relax, wek, hahaha, ya, wek, kalau KW, tergantung ya. Kalau orang yang suka pakai barang palsu, ketawanya KW. Tapi jadi relax guys, ya apapun jenis ketawaannya, tapi dan setelah itu bisa diajak kembali fokus. Ibu-ibu, banyak loh suami-suami yang karena cinta sama istrinya tergelincir kepada dosa. Teman-teman, balik lagi kepada fokus. Saya tanya, bukankah itu yang Anda rasakan barusan? Padahal saya storytellingnya udah campur-campur sama ngabodor ya. Udah nggak pure storytelling. Efek itukah yang Anda rasakan teman-teman barusan? Yes. Oke, ini ada hormon satu teman-teman semuanya, namanya hormon kortisol ya. Oke. Dan hormon ini tuh banyak menciptakan cerita ya, cerita bukan cuma yang baik-baik saja, tapi juga bisa menjadikan intoleran, irritable tuh mudah tersinggung banget gitu. Kritik, terus lagi memori jadi kacau balau, bad decision teman-teman semuanya. Cerita-cerita tentang misalkan yang kemarin itu ya, tentang para buzzer yang menceritakan Israel dari sudut pandangnya. Terus lagi Palestina dari sudut pandang kita Muslim, teman-teman semuanya. Terus diputar balik sedemikian rupa sehingga jadi memory impaired. Ini yang benar yang mana sih, orang-orang pada bingung. Itu memang untuk ahli-ahli storytelling, teman-teman semuanya, gampang banget untuk buat sesuatu. Makanya ada yang namanya perang pemikiran. Ya. Mudah-mudahan Allah memperkenankan kepada kita yang terbaik dan yang terbenar. Kenapa? Karena di zaman kayak gini kita nggak nyortir berita, maka kita jadi memory impaired. Pecah memori ini, tabrakan. Perang pemikiran. Bad decisions. Keputusan yang diwarnai oleh cerita yang mengerikan itu bad decision rata-rata. Oke, guys. Satu, tadi cerita teman-teman semuanya itu bisa mempengaruhi kita banget, mengubah rasa banget. Dan cerita jauh membekas hingga ke hati dan alam bawah sadar. Ya, makanya tadi dari cerita-cerita yang saya kasih kepada Anda, itu nanti ada kesamaan. Yang ketiga, perubahan besar di seluruh dunia diawali dengan cerita, guys. Disneyland, dia punya ceritanya. Apple, dia punya ceritanya. Grameen Bank. Yai Muhammad Yunus, itu punya ceritanya. Ketika dia berjalan keluar dari universitasnya, selesai dia dari ngajar, dia melihat di Bangladesh, perbatasan dengan India kalau nggak salah, atau Pakistan, maaf, dia melihat betapa emak-emak itu dalam keadaan miskin, jadi beban buat suaminya cuek sama dia, padahal emak-emak itu punya kekuatan getok tular yang sangat luar biasa. Dia kemudian berpikir, dan satu keberhasilan beliau dari cerita itu, dia ceritakan, dan Grameen Bank, teman-teman semuanya jadi luar biasa. Dan finally, dari sebuah cerita, dia jadi memiliki Nobel Award. Ya, Muhammad Yunus. Martin Luther King Jr., anti-rasism, teman-teman semuanya. I have a dream, kata Martin Luther King, that one day
Aku punya impian bahwa suatu hari bla 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 bla, kuat dalam berceritanya. Akan bersejajar orang-orang kulit putih dan orang-orang kulit hitam dan tidak ada lagi perbedaan di atasnya. Antirasisme. Because of what? Because of storytelling. Pertanyaannya teman-teman semuanya, selain yang tadi, bisa juga mempengaruhi orang dari berbagai aspek kehidupan. Guys, saya mau tanya, dari cerita-cerita yang saya tadi kasih, apa ya persamaan dari cerita-cerita tadi? Kita akan masuk ke tekniknya. Ini masih siap belajar? Ini masih ada yang mau belajar? Mau. Ya, Kang, mau Kang. Oke, alhamdulillah. Mau. 336 Mau banget. Mau Oke. banget. Santai mau, Kang. Mau. Mau Ya. sampai sore juga. Mau banget. Lanjut. Lemas, Bu. Sampai sore ya. Sampai besok. Lanjut malam Langsung praktek. Iya, langsung praktek. Ayo. Nah, supaya langsung praktek, apa persamaan dari cerita-cerita tadi, guys? Kenapa cerita-cerita tersebut menggerakkan kita yang mendengarkannya? Di chat ya, jangan di unmute, nanti ngehang. Oke. Apa persamaan dari cerita-cerita tadi yang saya ceritakan? Ceritanya nyata. Ceritanya nyata. Oke, good. Saya catat dulu. Ceritanya nyata. Oke, yang lain guys. Bukan hanya cerita, Kang, tapi ada rasa yang disertakan di cerita itu. Rasa yang pernah ada. Ini susah ya, disuruh chat malah pada unmute. Ya udah, Sob, itulah. Apa, Sob? Ada pembelajaran atau insight, Kang. Ada insight di dalamnya. Kenapa kok bisa ngasih insight? Apa bahannya? Emosi Kenapa kita kok? terbangun. Emosi terbangun. Thank you, Kakak. Ayo, yang di chat udah ada, Mas Faris? Ada value, Kang. Udah ada. Kang. Dari Bu Krisyanti, membangkitkan rasa dan mendorong tindakan. Mendorong tindakan. Teman-teman, oke ya. Kenapa kok ada maaf, ceritanya tadi betul, cerita nyata. Terus ada rasa yang terbangkitkan, ada insight, ada emosi yang terbangun, ada value di dalamnya, dan juga mendorong tindakan. Why? Ini resepnya nih kalau mau buat cerita. Cuma dikeluarin di kelas ini aja. Tapi Anda nanti kalau misalkan mau lebih detail, boleh ikutan di nanti storytelling. Ya, storytelling nanti yang isinya ada Babe Jamil dan ada seseorang yang keren banget pokoknya, Ma, ya. Selain nanti saya temenin mereka berdua. Oke, sahabat-sahabat semuanya, persamaan yang tadi tolong dicatat. Pertama, teman-teman, ini keywords-nya. Itu punya alur. Banyak cerita yang tidak menggerakkan, kenapa? Karena membingungkan, alurnya begini. Nih? Pak Gujud. Understand, Pak Gujud? Confusing. Nah, storytelling punya alur. Teman-teman berharap banget nanti Anda bisa mengikuti gimana Kang Hari buat alur di dalamnya. Pertamanya pembukaan, udah dikeluarin lagi nih ya. Ada tujuan yang nggak kelihatan, terus ada pembukaan, terus lagi ada talk, ada mulai perkenalan, tiba-tiba ada twist di situ, perlu ada konflik, cerita kagak ada konflik, kagak rame guys. Harus ada konflik, dan kemudian nanti ada ending. Endingnya mau sad ending, mau happy ending, tetapi perlu ada endingnya. Alur cerita, makin banyak konfliknya, makin pelik, makin nggak bisa diterka, makin jelek dan ditungguin. Makanya banyak iklan yang kemarin di bulan Ramadan, iklannya itu berseri. Kenapa? Karena alur itu ngebuat orang untuk memutuskan sesuatu. Kan Ramadan itu sudah tampak jika Marjan Bondan sudah ada di store-store kan. Nah, si Marjan Bondan atau apa itu namanya, si sirup itu teman-teman semuanya kalau ngeiklan nggak langsung sekaligus. Biasanya minggu ke-1 iklannya apa, minggu kedua iklannya apa, minggu ketiga iklannya apa, minggu ketiga ending tuh. Orang-orang langsung pada beli. Alur itu penting. Makanya kalau mau cerita siapin dulu alur. Ya. Oke. Yang kedua karakternya, bro. Tadi lihat karakter dari cerita saya dirampok. Karakternya ada siapa aja? Ada
saya. Lantas ada siapa lagi? Ada Mas Tukio. Pak Tukio, temannya Bu Ratna. Ada Bernie Eccleston. Ya. Ada Bunga Citra, jangan kemana-mana, kok jadi ke Bunga Citra Lestari sih? Udah, karakternya cuma itu aja dasar. Oh, enggak cuma itu, ada supir bis, betul nggak? Oke. Ada polisi, Kang. Ada polisi, aduh itu masih ingat cocok. Nih 22 kali lebih diingat, ya. Karakternya aja sampai ingat, ada polisi, ada kenek, ada ya udah itu. Ya, teman-teman. Ini penting. Kenapa tadi yang bilang fakta Kang Hari? Ini penting banget. Gimana caranya kita si storyteller membuat story yang dipunyai itu similar. Artinya apa? Nggak jauh-jauh banget dari kita. Similar, mirip-mirip dengan kita. Kalau Pak Jamil udah cerita, teman-teman, ceritanya itu menggerakkan. Kenapa? Mirip. Cerita waktu beliau susah, ceritanya sangat indah. Tapi untuk orang-orang, ya Allah, aku dulu sempat susah kayak Pak Jamil. Pak Jamil bisa kayak gitu, aku juga bisa. Ya Allah, aku dulu bukan siapa-siapa. Dia juga bukan siapa-siapa. Sekarang aku bukan siapa-siapa, tapi dari ceritanya, aku juga bisa. Iya Allah, ternyata cerita si Arif sama si Mudi tentang respon yang Kang Hari ceritain, itu tentang gue banget bertahun-tahun ini. Gue tuh ternyata masih cuma kurang satu. Apa? Memperbaiki respon gue. Kemiripan itu penting. Jangan cerita asik sendiri terus udah kayak gitu pas ngelihat audiensnya udah pada hilang. Kenapa? Ceritanya kagak sama kayak yang punya gue. Ya, cerita Anda itu nggak penting. Yang penting itu apa? Cerita yang mirip dengan yang dirasakan oleh orang banyak. Oke, do not forget about emotions. Boleh dikasih musik, boleh dikasih suara yang ada 4 nanti kalau misalkan Anda ikutan kelasnya Pak Jamil. Itu ada 4 intonasi. Ya? Putus suaranya? Baik-baik aja, Ibu? Aman, kan? Aman? Mungkin koneksi emosi kita yang lagi putus, Bu. Enggak ya, kalau saya ngelihat Teh Ira sama Mang Yana masih ketawa, berarti masih nyambung. Ini saya ngelihat mereka berdua aja. Ya. Oke, Kak Mulyani, Gresi, sehat, Kak Mulyani. Oke. Teman-teman, nih, untuk ngebangkitin emosi, kalau dilihat dari intonasi ada 4. Ada intonasi friend. Berasa dekat aja karena teman. Saya dari tadi pembukaan, intonasinya intonasi friend. Teman-teman semuanya ada intonasi wise elder. Wise elder ini sesosok yang sudah sepuh, lebih tua. Ibu-ibu, banyak loh yang suami saking cintanya sama istrinya, dia tergelincir menjadi pendosa. Nah, itu wise elder. Ya. Di atas wise elder ada yang namanya wizard. Atau saya bilang, Pak, membahagiakan istri itu sederhana. Cuma dengan satu pertanyaan. Ibu, sayang, Beb, apa yang bisa aku bantu? Itu wizard, ngomongnya mendesah. Meskipun laki-laki, tapi karena apa? Kayak penyihir. Wizard. Yang terakhir adalah disebutnya warriors. Pejuang. Come on, teman-teman semuanya. Di Armina Daily, apa kabar Anda hari ini? Teman-teman di Academy Trainer, apa kabar Anda hari ini? Sukses dan mulia itu adalah satu hal yang tidak bisa terpisahkan. Muhammad Al-Fatih adalah sebaik-baiknya pemimpin dan pasukannya adalah sebaik-baiknya pasukan. Diprediksikan oleh Rasulullah dari semenjak perang Khandaq. Ketika Rasulullah dalam keadaan lapar, sahabat-sahabatnya diganjal oleh 2 batu, sementara beliau diganjal oleh 4 batu. Tetapi ketika beliau menegakkan, ketika beliau memantaukan pancang palunya, beliau berkata, "Ghulibatur Rum." Pada saat itu, seterusnya beliau berkata bahwa akan ada satu pemimpin di mana pada saat itu dia adalah sebaik-baiknya pemimpin, dan di saat itu
yang dipimpinnya adalah sebaik-baiknya pasukan. Muhammad Al-Fatih. Guys, itu cerita pakai warrior. Dan nggak bisa kita cerita pakai warrior, terus orang-orang sampai lemes. Capek. Warrior diganti pakai wizard, ditambahkan ke friend, ditambahkan lagi ke wizard, dan lain sebagainya. Emotions ini bisa dibangkitkan dari situ selain dari kekuatan ceritanya. Selain dari musik tambahan. Bisa dibangkitkan pakai poster, pakai gestures. Sahabat-sahabat semuanya, nanti kalau mau lebih detail, ikutan 4 kali sesi kelas di kelasnya Pak Jamil Azaini. Oke, dan terakhir ada 4 tips untuk create story. First of all, cerita perlu punya tujuan. Jangan cerita kalau nggak punya tujuan. Kenapa? Karena cerita yang punya tujuan selalu berhasil ending. Jeng tahu nggak sih? Tetangga kita itu, ampun. Ini nyebelin banget tahu nggak sih? Bukan cuma ke suami saya loh, tapi ke suamimu juga loh, Jeng. Dia tuh kecentilan gitu. Dasar ya single mother. Please deh. Punya tujuan tuh cerita. Dan kalau cerita seabsurd apapun tujuannya, it's always berhasil. Ya, kalau udah punya tujuan, nanti tinggal teknik yang tadi yang sebelumnya saya ceritain dimasukin. Ada alur, ada tokoh, ada similarity, ada emosi. Teman-teman, cerita harus relevan. Yang dekat-dekat aja sama kita, jangan yang jauh-jauh. Please deh. Relevan itu artinya apa? Relate sama kehidupan orang yang lagi kita ajak cerita. Apa masalah yang terbesar saat ini? Setelah di riset, teman-teman semuanya ternyata bukan dagang pakaian muslim. No. Setelah di riset, ternyata bukan vitamin untuk kesehatan COVID. Bukan. Produk yang sekarang paling dicari, silahkan Anda bandingkan di antara ketiganya, adalah obat kuat. Dan kalau kita bisa membahas ini, ceritanya jadi relevan, sahabat-sahabat semuanya itu bakalan, iya. Cerita harus relevan, ya. Teman-teman, cerita perlu membuat penasaran. Cerita perlu membuat penasaran. Mudah-mudahan cerita saya tentang bagaimana membangun storytelling membuat kepenasaran Anda jadi mau lebih belajar nanti ke depan. Amin. Dan the most important, cerita perlu disampaikan dengan tulus sehingga bukan lagi I, bukan lagi me, bukan lagi Pak Suhaimi. No. Ada nggak ya orangnya? Kalau nggak aku jadi gibah. Daerah ada nggak beliau? Nggak ada ya. Cerita itu, teman-teman. Beraninya ada. Nggak apa-apa ya. Oke. Cerita itu bukan tentang I, bukan tentang me. Cerita itu tentang us. Our story. Jadi ujungnya dimasukin lagi ke kita. Bukan tentang saya. Orang nggak peduli sehebat apa Anda. Enggak. Orang peduli tentang sehebat apa cerita Anda bisa berkaitan dengan kehidupan mereka. Gitu guys. Mau ngasih contoh lagi boleh ya? Teman-teman semuanya, ini similar banget sama kehidupan kita sehari-hari. Nih, beberapa hari lalu, ini saya temukan di chatnya adik fasilitator saya. Jadi, saya punya fasilitator, dia biasa memfasilitasi itu dari mulai dia berpakaian berseragam SMA. Namanya Teh Puspa, sekarang sudah mau punya anak 2. Beberapa hari lalu, ada obrolan tentang bisnis sama Bibiu. Bibiu ini suaminya Puspa. Ngomongin soal peluang untuk jualan di masa corona ini. Lihat nih, teman-teman. Lihat ya, udah ada similarity, udah ada kekinian banget, udah relevan banget. Baru dari sininya. Beberapa hari lalu ada obrolan tentang bisnis sama Bibiu. Ngomongin tentang peluang untuk jualan di era corona ini. Kata Bibiu, di lembur mah yang lagi laku teh jualan jaringan internet. Kata Puspa, iyalah pasti laku itu. Lagi pada di rumah kan, butuh wifi semua orang. Bibiu mau pasang gitu, kata Puspa. Pernah kepikiran, tapi enggak kata Bibiu. Nah, kenapa? Kata Puspa teh. Syubhat. Oh, syubhat. Wah, kok bisa syubhat?
Dia karena nggak yakin sama kehalalannya, terus Puspa dalam pikiran, wah Biu, maksudnya gimana? Terus Bibiu ngejelasin lebih lanjut, guys. Fungsi WiFi kan bisa jadi baik atau nggak baik. Gimana yang make? Kita mah bisnis yang pasti-pasti aja lah manfaatnya, kata Bibiu. Puspa mengiyakan. Gimana coba kalau jaringan itu dipakai nggak benar, dipakai main game terus sampai lupa ibadah, nanti di akhirat kita bakalan kebagian dosanya. Bibi bawa Puspa ini orang Garut, guys. Ya. Oh iya tuh kalau gitu mah siap. Berarti mesti dipastiin ya manfaat dan keberkahannya, kata Puspa. Bibi lanjut, teman-teman semuanya. Tapi sebelum itu Puspa jadi mikir di dalam dirinya sambil di tengah-tengah ngobrol itu dia jadi bilang sama dirinya, aku jadi paham. Maksud dari banyakin saksi yang suka kuar-kuar di grup Ranger Sakinah. Grup Ranger Sakinah itu grupnya reseller produk Sakinah. Terus lagi teman-teman semuanya, dia mikir lagi, kalau kita semangat nebar manfaat buku Sakinah yang isinya udah jelas bermanfaat, kata Puspa dalam dirinya, apalagi berhubungan dengan agama, insya Allah bakalan berkah. Coba kita bayangin nih, ada anak yang rajin puasa. Ini Puspa bercerita tentang apa yang ada di benaknya. Nanti si anak itu akan ditanya, kata malaikat, hey, kenapa kamu rajin puasa ketika hidup? Terus si anak bilang, karena saya tahu pahala puasa itu luar biasa. Jannah ar-royan. Kata malaikat, dari mana kamu tahu itu? Ternyata malaikat juga bisa kepo ya. Dari ibu saya, Pak Malaikat, yang suka bacain buku Ramadan Gapai Jannah waktu saya kecil. Terus malaikatnya nanya, dari mana ibu kamu dapat itu? Dia lanjutin lagi. Si anak lanjutin lagi. Dari Ranger Sakinah. Tuh kan, kalau iya itu nanti ada, kata Puspa di dalam benak pikirannya, kita bakalan kebagian berkahnya insya Allah. Anak itu kebagian berkahnya, ibunya kebagian berkahnya, kurir yang antar buku kebagian berkahnya, tim Sakinah yang jadi admin, bagian packing, penulisnya Teh Fufua sama Kang Canun, semua akan bersaksi bahwa itu benar. Semuanya akan bersaksi kita berjuang mengenalkan Islam pada banyak orang. Masya Allah buat ayah bunda yang mau anaknya bersaksi bahwa ayah bunda juga udah berjuang mengenalkan agama Allah pada Ananda, bisa milih buku Sakinah sebagai alat bantunya ya. Buku-bukunya bisa dibeli di toko buku Mimiu. Teman-teman tahu nggak itu cerita didapetin dari mana? Itu cerita didapetin dari story-nya Instagram. Saya aja yang nggak pengen beli buku, pas baca cerita itu, kan namanya story ya. Story itu kan cerita. Dia menulisnya, Puspa nulisnya nggak sepanjang saya nulis. Tadi saya copy paste plek-ketiplek dari apa yang dia tulis. Dia nulisnya pendek-pendek di story. Dia mungkin punya 10 story dengan cerita itu. And you know what? Close the sales. Anda yang mau beli buku itu, silakan nanti Anda juga datang ke @toko buku Mimiu. Tolong bilang sama Puspa, karena dia nggak tahu saya cerita di sini, 10% buat Kang Hari. Ya, udah kaya ini cerita storytelling. Masya Allah. Ya Allah ya Karim. Guys, sebelum kita lanjut, mau stop dulu. Capek ngomong terus. Ada yang mau ditanyain? Monggo. Yuk, Bapak Ibu, silakan. Mungkin 3 pertanyaan dulu ya. Oke. Tuh, Bu Nur Arifah dari Silakan. Kreativa Studio katanya. Bismillah. Oke. Saya adalah business owner. Sebentar, saya besarkan dulu. Ini chatnya banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Kak Nur Arifah, dari Semarang. Mau tanya, sebagai owner bisnis, mungkin kita bisa bercerita tentang produk kita karena kita sendiri yang ciptakan. Gimana dengan CS, yang mana mereka orang baru, mungkin tidak punya banyak memori dengan produk ini. Pertanyaan kedua, bolehkah kita membuat cerita? Oke, terima kasih. Baik. Untuk CS-nya Ibu, Bu, diajarin untuk bercerita. Tapi nggak ada yang jauh lebih kuat jika Ibu mengizinkan dia menggunakan produk Ibu dan kemudian Ibu tanya,
Gimana rasanya setelah kamu pakai produk yang kita punya? Ibu, lihat deh. Ibu nggak ngelihat apa? Wajah saya kan dulu nggak kayak porselen, sekarang mah, kemarin juga ada nyamuk nempel. Jatuh, Bu. Kenapa? Licin pipi saya pakai produk kita. Engagement-nya terbangun antara Anda dan CS Anda karena Anda memberikan hadiah. Barang siapa yang memberikan hadiah, berikanlah hadiah, maka muncullah cinta. Ya. Terus lagi, teman-teman semuanya, untuk si CS tadi jadi punya pengalaman, dan pengalaman itulah yang kemudian akan bercerita. Anda bisa ngajarin, tapi akan jauh lebih hebat kalau dia ngalamin. Ya, ngajarin, ngalamin. Izinkan dia mengalami itu semuanya. Apakah boleh membuat-buat cerita? Cerita itu yang pertama adalah tidak boleh dibuat-buat sehingga keluar dari relnya. Tidak boleh berbohong ketika itu tidak ada. Namun ketika itu bukan menjadi sesuatu yang sifatnya tauhid, terus lagi menjadi sesuatu yang sifatnya merusak iman, teman-teman semuanya, tentu saja bumbu-bumbu sepanjang itu tidak lepas dari rel dan tidak jauh dari tujuan, itu ada yang mengizinkan. Ada yang plek-saklek, jangan ditambahkan sama sekali. Enggak, boleh. Kalau kita dengar Ustadz Hanan Ataki, kalau kita dengar Ustadz Adi Hidayat, kalau kita mendengar ustadz-ustadz yang terbitan Mesir, teman-teman semuanya, beliau biasanya mereka menginterpretasikan cerita dengan analogi-analogi kekinian. Kalau kita mendengarkan Ustadz Reza, Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid, maksudnya Ustadz Khalid, itu plek-ketiplek, mesti cerita itu apa yang disampaikan sama. Ya. Redaksi kata-katanya, nggak boleh ada yang ditambah-tambahkan. Keduanya baik, insya Allah. Gitu. Asik. Terima kasih Kang Ari. Ada lagi nih Kang Ari yang nanya. Monggo. Dari Bu Ita, saya mau tanya Kang, bagaimana cara cerita yang menyentuh hati ke peserta training yang tipe cuek dan kurang antusias. Silakan Kang Ari. Thank you Kak Ita. Ini sangat ngepas banget. Kak Ita, sebelum bercerita, cari cerita tentang dia. Nggak penting untuk kita bisa mengambil hatinya, tetapi penting untuk kita tahu hatinya. Dia udah punya Facebook, taruh kata yang si cuek itu namanya si Hari. Kak Ita udah tahu nih dari teman-teman sesama trainer di Mendem, ini si Hari orangnya cuek. Orangnya lempeng. Kak Ita cari cerita dulu tentang dia. Ini saya lakukan kemarin ketika kita di Mendem, tapi bukan untuk orang-orang yang cuek ya, untuk orang-orang yang heboh, karena orang-orang yang di Mendem terpilih itu nggak ada lagi yang cuek tuh, national leaders-nya. Saya cari orang-orang yang heboh-heboh, apanya? Fotonya, ceritanya. Kita boleh melakukan hal yang sama. Nggak penting untuk kita didengerin, yang penting kita tahu apa yang dia suka. Itu yang penting. Kita lihat di Facebook-nya, kita lihat di Instagram-nya, kita lihat di story-nya, apa sih yang dia suka. Capture fotonya, munculkan foto itu di salah satu slide kita dengan pembelajaran yang kita punya. Dan finally apa yang terjadi? Yang terjadi adalah emosi dia naik, perasaan dia naik, logikanya turun. Ketika emosinya naik, logikanya turun, teman-teman semuanya, apapun Anda bisa masukin ke dalam. Ya, naikkan emosinya, turun dengan otomatis turun logikanya. Wah. Gitu ya, Pak KPU Cabang Ketapang, Kabupaten Ketapang, Masya Allah. Nanti cerita apa nih yang Bapak bisa bawa ke KPU ya? Kak Ita, mudah-mudahan sehat selalu, insya Allah. Nuhun Kang. Kapan lagi Pixi mau ada live di Tokopedia ya kemarin? Shopee Kang, Shopee live. Oh di Shopee, kapan lagi? Iya. Insya Allah nanti. Oke, teman-teman semuanya yang udah dari grup barengan sama Kak Ita, nanti kalau Kak Ita live lagi di Shopee, pantengin. Nuhun Kang. Sami-sami. Oke. Kak Erniati, makasih Kak Erniati, ini bagus nih, calon ini peserta dari perbankan. Mangga Kak, chatnya dibacakan. Kak Faris. Sebentar Kang. Saya juga hilang chat ini. Oke. Sebentar. Mana ya tadi ya? Kak Ira, Kak Eti, Ramad. Oke, perbankan. Oke, Kak Erni. Dapat. Selamat siang, saya Erni, kerjanya di perbankan. Makasih loh.
Pak Ringga udah dimunculkan lagi, emang keren banget Pak Ringga ini. Selamat siang, saya Ernie, kerjanya di perbankan. Mau nanya, gimana jika kita tidak punya banyak waktu untuk storytelling menjual produk kita? Secara udah banyak customer yang antrikan. Oke, makasih banget. Pakai yang short story. Ya, jangan pakai cerita panjang-panjang. Kayak Kang Hari ceritain tadi tentang gue dirampok. No. Kak Ernie, mana Kak Ernie? Kak Ernie, boleh di-unmute dulu Kak Ernie? Kak Ernie biasanya jualan produk dan jasa apa? Halo Kak Ernie. Oke, Kak Ernie, biasanya jualan produk apa Kak Ernie? Hai, semangat pagi. Hai, selamat pagi. Ya. Biasanya nawarin produk apa Kak? Banyak ya. Kalau kita untuk kredit, kemudian juga untuk tabungan, itu yang kami tawarkan. Tetapi biasanya kita punya antrian itu kan sudah banyak. Nah ini bagaimana kita caranya menarik hati dengan cepat pakai storytelling, tapi kan kalau storytelling biasanya kan panjang. Ya, oke. Harus Storytelling lebih banyak ya. Siap. Nanti Kak Ernie cari storytelling yang pendek. Yang itu hasil pengalaman dari orang yang pernah melakukan kredit dengan Kak Ernie, keuntungan-keuntungan yang dia rasain. Itu apa? Misalkan, kredit KPR di kami, Bu, itu fixed rate. Jadi Ibu nggak harus khawatir. Dengan nanti 2-3 tahun, tiba-tiba bunganya tiba-tiba jedang. Itu luar biasa. Dan biasanya, kalau ke Ernie, pengusaha-pengusaha yang udah berhubungan sama Ernie, dia lebih tenang dengan itu. Karena dia bisa ngitung, dia bisa kalkulasi. Contohnya, si Bapak X jualan di pasar apa, gini gitu. Dan sekarang mulus, smooth, karena dia udah kalkulasi dari awal. Segitu aja. Kak Ernie cerita nggak harus panjang-panjang. Misalkan, cerita paling pendek. Malam Jumat, Papa bilang ke Mama, Ma, Mama bilang, Moh, selesai itu cerita. Pendek banget. Sorry ya, ini nggak relate sama perbankan. Aduh, saya cuma pengen nge-relate bahwa cerita nggak mesti yang panjang. Ya. Tapi dari situ, jelek. Oke. Gitu Kak Ernie, thank you ya. By the way, saya punya cerita di sebuah perbankan dan cerita itu saya upload ke IG. Dan dari semenjak itu saya dilayani seakan-akan saya nasabah prioritas mereka. Padahal saya bukan nasabah prioritas mereka. Tapi karena saya sudah bercerita tentang suatu saat saya datang dari kantor, saya mau ngeprint buku tabungan. Nyampe ke situ jam 3:30, layanan udah tutup jam 3. Saya datang lari-lari karena hujan rintik-rintik jam 3:20 lah. Saya celingukan di luar, terus saya bilang, ya udah tutup. Saya mendesah kayak gitu. Kedengar dari satpam yang masih begini di belakang, di depan pintu jaga yang masih dekat karena baru saja tutup. Tapi sudah kosong ruangan, hall banknya udah kosong. Terus si satpam itu balik kanan, terus bilang, kenapa Pak? Ada yang bisa saya bantu? Iya, mau ngeprint buku. Aduh Pak, tapi punten, ini udah kosong. Ini lagi pada, nggak tahu lah, teller lagi pada ngapain setelah itu. Ini lagi pada ngitung-ngitung dan lain sebagainya, saya nggak ngerti istilahnya. Terus saya masih bingung, saya ngelihat, terus satpamnya bilang, ketok dari dalam. Tok, tok, tok. Pak, sebentar. Sebentar ya, saya tanya dulu. Sebentar banget dia nanya. Dia bilang, Pak, silahkan turun ke bawah. Sini buku tabungannya biar saya pegangin, nanti kita ketemu di dalam. Di dalam, saya dilayanin sama seorang teller. Namanya teller tutup. Karena dari papa namanya, tutup. Enggak ya, tellernya namanya Ega. Saya dilayani sama Mbak Ega. And you know what? Ega nggak cuma ngeprintin buku saya. Dia juga menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dan jadilah itu percakapan kurang lebih 10-15 menit. Ega juga dihampiri oleh supervisornya namanya siapa. Saya ceritain itu pendek. Dan saya jadi nasabah seakan-akan saya prioritas di sana. Ya, dan kalau ada customer day, waduh, dipanggil. Nabung kagak dipanggil ya. Nah, saya ceritain itu bisa diupload, bisa diceritakan lagi. Meskipun antrian sudah banyak, tapi storytelling adalah sarana terampuh buat jualan dibanding data.
Ini loh kenaikannya ya Bu ya, kemarin itu ternyata dari yang ditabungkan, memang sih kalau unit link itu lagi turun, tapi kemarin ternyata dari 10 hari ini unit link itu naik lagi dan bisa banget jadiin tabungan, bla bla. Orang udah sering banget dengar itu. Gitu Kak Erni. Ya, sukses untuk karirnya. Sukses, Mas. Makasih. Sampai ketemu di kelas besar nanti. Amin. Amin. Oke. Terima kasih Bu Erni. Ya. Ini ada pertanyaan menarik nih Kang dari Pak Muhammad Irfan. Wawasan yang luas adalah syarat mutlak keberhasilan efek dari storytelling. Benar gak Kang? Gimana tuh? Iya dan tidak. Oke. Karena itu orang yang jualan obat kuat lagi. Orang yang jualan di pinggir-pinggir jalan itu dia storytelling cuma tahu itu doang, Pak. Dia mecahin kelapa, di dalamnya ada apa, terus dia bercerita dengan begini, begitu. Kekuatannya bisa dipakai di hal yang spesifik. Ya, tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya salah, tapi betul, saya setuju. Kalau wawasan kita makin luas, storytelling-nya itu banyak, maaf, story data bank story-nya itu banyak, tentu Taira suka husnuzon gitu. Tentu itu akan jadi jauh lebih baik untuk kita penutur, si sang penutur. Semakin kita luas, misalkan saya ada yang bertanya ke Erni dari perbankan, terus tadi ada yang bertanya dari mana, Bapak dari KPU, dari mana. Kang Hari ada story-nya nggak? Karena saya professional speaker, saya tahu story-nya. Ya, dan ngalamin. Kalau kita, sometimes kita ini adalah profesional yang berbicara, bukan pembicara profesional. So, don't worry, Pak. Cerita saja. Ya, ada riset. Nanti teman-teman silahkan lihat di Instagram saya. Ada riset. Ternyata ketika kita bercerita, itu menguatkan diri kita. Karena ketika kita bercerita, itu tuh menambah identitas kita makin kuat. Makanya yang diceritakan jangan yang sedih-sedih. Yang diceritakan yang happy-happy. Ya, yang diceritakan yang bahagia-bahagia, yang menguatkan. Oke, woi, dari Kopo Bandung sudah waktu zuhur. Serius, Korea. Kopo area udah zuhur, saya Kopo loh. Monggo, oke, teman-teman, satu lagi pertanyaan ya, guys. Oke. Kadang sudah buat storytelling, tapi sering merasa kok dibaca nggak menggigit ya. Kata siapa? Bu Penny ketika bercerita, Kang Hari, saya udah buat storytelling, tapi kok tidak menggigit ya? Itu cukup menggigit loh buat saya. Ya, oh kok bisa tidak menggigit? Menurut Anda belum tentu. Yang menurut kita, menurut orang lain juga tidak menggigit. Bisa jadi, teman-teman. Satu, kita kurang mencari yang fakta dan data realita tentang diri kita. Kita kurang berceritanya masih hal yang jauh. Yang diceritain itu siapa? Thomas Alva Edison. Yang diceritain itu siapa? Kolonel Kentucky Fried Chicken itu loh. Kolonel siapa? Sanders ya. Saya udah nggak. Yang diceritain apa? Tentang jutaan sel sperma yang masuk ke sel ovum. Capek banget sih ceritanya itu lagi. Cerita tentang yang dekat sama diri Anda. Saya cerita Bernie Eccleston diawali dengan cerita saya yang kerampokan. Ya. Gitu guys. Hatur nuhun pisan. Teman-teman. Oke. For the end. Storytelling tentang sekolah contohnya gimana Kang Hari? Masya Allah. Bu Penny. Sebentar, saya mau cerita ini penting banget. Storytelling tentang cerita. Storytelling tentang sekolah, teman-teman semuanya. Ada seorang guru kelas 1 SD. Taruh kata namanya Bu Cinta. Bu Cinta lagi sedih, Bu Cinta lagi galau, Bu Cinta lagi kalut. Kenapa? Karena urusan personalnya banyak, urusan pribadi di rumahnya banyak. Dan anak-anak kelas 1 ini, ya Allah, nggak bisa diapa-apain. Ada yang baik, tapi banyak yang nakal, susah diarahkan, capek banget. Dan pada saat itu, Bu Cinta dipanggil oleh kepala sekolahnya karena ada seorang ibu dari anak yang komplain ketika dia marah kemarin. Kepala sekolahnya marah luar biasa. Sehingga ketika dia masuk ke kelas, kelihatan wajah kalutnya. Bu Cinta cuma pengen nangis di depan anak-anak karena udah nggak ada tenaga untuk ngajar. Suatu saat, Bu Cinta udah nggak kuat. Bu Cinta izin sama anak-anaknya. Nah, anak-anak, ibu keluar dulu ya.
sebentar air matanya udah nggak bisa dibendung lagi karena sedih. Udah kelelahan, dimarahin sama kepala sekolah karena dia marahin anak didiknya yang kemarin salah luar biasa. Kalau nggak dimarahin, menurut dia itu bisa berulang. Sebelum keluar, dia dikejar dulu, dihampiri dulu oleh seorang anak, dan dipegang tangannya, dan anaknya ikut keluar sampai di depan pintu kelasnya. Si anak itu bilang, Ibu kenapa? Ibu capek. Enggak sayang, Ibu nggak kenapa-napa. Tunggu sebentar ya, 10 menit. Ibu izin dulu, kerjain tugas yang udah Ibu kasih. Iya Ibu. Yang sehat ya Bu. Bu Cinta memutuskan untuk datang ke ruang guru. Tidak ada guru yang ada di sana kecuali satu orang yang lagi nganggur karena dia lagi tidak kesempatan ngajar. Waktunya bukan ngajar. Bukan waktu ngajar dia. Dia duduk. Bu Cinta duduk dan ketika ditanya oleh si bu guru yang lebih senior, Dek, kamu kenapa? Tiba-tiba pecahlah tangisan. Keras, dia tutup wajahnya dengan kedua tangannya. Nggak bisa berbicara si Bu Cinta. Sampai dia bisa sedikit berbicara. Dia bilang, ini yang terjadi padaku. Aku dimarahi oleh kepala sekolah. Padahal ini merasa bukan salahku. Aku lagi dalam keadaan lelah. Dan lain sebagainya. Ibu yang senior itu berkata, Dek, kelasmu udah bisa baca semua. Belum. Belum. Kelasmu udah bisa menghitung semua. Belum. Kelasmu udah bisa menghafal semua. Kalau ngapalin sih udah bisa, tapi baca belum. Dek, ketika mereka belum bisa baca Latin, mereka belum bisa baca Quran, tapi engkau ajarkan Al-Fatihah berulang-ulang. Dan kemudian Al-Fatihah itu diulang sama si anak seumur hidupnya, karena Al-Fatihah yang engkau ulangi ketika dia kelas 1. Setiap huruf dari Bismillahirrahmanirrahim sampai huruf Amin, itu pahalanya ada untukmu. Mungkin engkau lelah, boleh kok capek. Mungkin engkau sakit hati oleh kepala sekolah yang kemarin marah, yang tadi marah-marah karena engkau kemarin melakukan sesuatu yang seperti itu. Nggak apa-apa kok kamu sedih. Tapi bayangkan, pahala Al-Fatihah dari satu Al-Fatihah saja sudah tidak terperi untuk mengulangi. Jadi jariah yang luar biasa. Ayo bangkit. Mungkin tugasnya udah selesai, tugasmu udah selesai dikerjakan oleh anak-anak. Kembali lagi ke kelas saya. Halo. Itu contoh dari cerita sekolah, ya. So guys, ayo belajar terus untuk bisa storytelling. Itu penting banget. Dan terima kasih Kang Hari. Iya, Mas Faris sedikit ya. Boleh, silakan lanjut. Influence an individual or a group to embrace a particular value in their lives, tell them a compelling story. Kalau Anda pengen mengubah seseorang, pengen mengubah sebuah komunitas, ingin menanamkan sebuah value, masing-masing orang harus seperti apa, harus nilai dan sebagainya. Iya, tolong di-mute dulu. Ingin menanamkan sebuah, ini pas kesimpulannya, ingin menanamkan sebuah value, guys, ceritakan padanya sebuah cerita yang menggugah. Saya ngajakin Anda, teman-teman semuanya, untuk datang ikutan ke event AT selanjutnya. Nggak 2 jam kayak gini, tapi 4 kali pertemuan. Teman-teman semuanya nanti akan berjumpa dengan orang-orang yang sangat luar biasa, orang-orang yang canggih banget berstorytelling di tanggal 19 dan 26 Juni. Catat ya, 19 sampai 26 Juni. 19 sampai 26 Juni itu berarti hampir seminggu tuh ya, online via Zoom. Ada Pak Jamil Azaini, ada Mas Jawadur Rahman, dia adalah seorang anak muda di Gojek yang sangat luar biasa banget, akan banyak bercerita tentang teknik. Saya akan bercerita bagaimana cara delivery storytelling yang detail. Insya Allah, sahabat-sahabat, kita jumpa ke sana. Saya mau tanya dulu, dari 327 orang, siapa yang tertarik untuk ikutan training ini? Tolong kasih jempol. Saya. Kasih jempol ya. Kasih jempolnya. Ada? Oke. Sip. Yang penting tertarik dulu.
Atau kasih chat, saya tertarik, saya tertarik, saya tertarik, saya tertarik. Thank you yang udah ngechat, luar biasa. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah di tanggal tersebut. Oh, chatnya luar biasa kencang. Oh, 40 chat. Thank you teman-teman semuanya. The power of storytelling, touching heart, changing mind, and create solutions. Batch kelima. Online class 2 kali tatap muka via Zoom, 4 kali ya tatap muka via Zoom, recording audio trainer selama full pembelajaran, praktik bercerita, 5 tools roadmap workshop, slide PDF. Teman-teman bukan 2 kali ya, tapi 4 kali ya. Betul ya Mas Faris? 4 kali Zoom online, right? 2 kali kan, jadi tanggal 19 dan tanggal 26. Oh ini yang kilatnya, pagi dan yang sore. cepatnya. Wow, pagi dan sore. Tapi betul ya, 2 kali hari, 2 hari, tapi 4 sesi sebetulnya ya. Oke, teman-teman, dapetin cara yang paling efektif untuk menyentuh hati, mengubah pikiran dan memberikan solusi. Gunakan kekuatan storytelling untuk meningkatkan kinerja dalam capai target. Menetapkan storytelling sebagai strategi komunikasi yang efektif untuk Anda. Guys, pendaftaran peserta, Anda ikut, daftar, langsung masuk ke grup. Sesi 1, The Power of Storytelling. Sesi 2, sesi 3, sesi 4, mengerjakan PR. Ada role play-nya. Ada role play-nya. Ya, jadi kita langsung bisa. Oke. Sahabat-sahabat semuanya, Kang Hari untuk ikutan yang kayak gitu berapa? 1,55. Murah apa murah banget? Tergantung storytelling ini nanti akan Anda bawa kemana. Kalau storytelling itu akan Anda bawa untuk membahagiakan anak-anak Anda ketika belajarnya supaya nggak suntuk karena mamanya punya kekuatan storytelling, maka 1,5 juta ini jadi murah. Ketika Anda menggunakan storytelling ini untuk menghibur istri Anda yang kelelahan setelah bekerja seharian di rumah, setelah bekerja seharian di luar, Anda punya storytelling yang setidaknya membuat senyuman istri Anda terbuka kembali, maka 1,5 juta untuk senyuman istri Anda di sisa umur pernikahan Anda dan kehidupan Anda jadi murah. Ketika 1,5 juta ini Anda gunakan untuk bisnis dan kemudian membuat closingan Anda makin lama makin luar biasa, maka itu jadi murah. Tapi untuk hari ini nggak segitu teman-teman semuanya. Untuk hari ini hanya 1,2. Ya, jadi Anda punya diskon 250.000. Daftar sok di bit.ly T-Post 2021. Ngubungin Kang Hari langsung boleh nggak? Boleh. WA ya 0811239977. Oke. Saya nanti kalau misalkan saya tanya Anda sudah ada yang ngereferensiin nggak? Saya kasih kepada orang yang mereferensikan Anda. Kalau belum ada yang ngereferensiin, kita buat grup dulu khusus supaya kita bisa belajar sebelum nanti yang tanggal 19 dan 26 tadi. Ya, teman-teman, klik dulu nih di bit.ly T-Post 2021. http bit.ly T-Post 2021 karena Anda yang daftar hari ini. Daftar hari ini ya, bukan bayar hari ini. Anda akan dapat harga hanya 1249. Atur nuhun pisan. Buat hari ini guys, sampai ketemu di 19 dan 26. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kari. Yuk kita kasih aplaus buat Kang Hari. Terima kasih Kang Hari. Terima kasih ilmu yang bermanfaat hari ini. Terima kasih Kang Hari. Sama-sama. Tuhun Kang Hari. Terima kasih banyak. Mohon pisan. Kumaha daman. Orang Amerika bukunya ada. Kumaha daman. Fatih Bawazir. Alhamdulillah. Ini Mas Fatih Bawazir ya, amazing banget. Saya bawa bukunya ke Mekah waktu saya umroh sama Armina. Terima kasih Kang Hari. When I was in USA. Oh, itu buku keren banget.
Nuhun, Kang Fatih sudah hadir. Sampai ketemu. Kang Hari, terima kasih. Bapak Ibu semua. Kami, Kang Yana, Nuhun, Kang Yana. Terima kasih Kang Hari, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di grup, sampai berjumpa di nanti ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semua atas waktunya. Kak Fatah, makasih. Nuhun Kang Hari, Kang Fari. Jazakallah khair Kang Hari. Iyakum, sami-sami. Terima kasih Kang Heri. Sami-sami Kakak. Mas Faris silakan ditutup. Oke, terima kasih Pak Hari. Heri, Terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang fatihah pada hari ini. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Faris dari Agri Veteriner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Ya. Ayo masuk di daftar. Enggak, silakan dicatat judulnya. Belum ngorek. Wah, mantap Pak Sugeng. Terima kasih Bapak Ibu. Aku pengen mie ayam itu. Sama-sama Pak Dempo. Nuhun Kang Hari, aku Liv ya. Nuhun, silakan. Assalamualaikum, terima kasih Kang Hari. Kang Hari, wassalamualaikum, izin Kang Hari. Jazakallah khairan kasiro Kang Hari, ilmunya bermanfaat sekali. Allah. Pamit, assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh Titin, sampai ketemu nanti. Ya, amin. Terima kasih Kang Hari. Sama-sama. Izin, Liv. Kak Al, Kak Yusita, silahkan. Yang dari Korea Selatan, terima kasih ya. Yang dari Korea Selatan.